Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada konten ini saya akan mencoba untuk membahas keutamaan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan membersihkan diri dari dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Itulah keutamaan dari sholat. Maka dari itulah yuk kita sholat, jangan sampai tidak sholat. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya sampai selesai agar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Ankabut ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut, bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad. Apa yang diwahyukan yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat bisa mengurangi perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar, dan Allah akan mengetahui pada apa yang kalian kerjakan. Itulah keutamaan dari sholat. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan salah satu dari keutamaan sholat 5 waktu adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum an law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Tahukah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya di dekat pintu rumah kalian ada sungai, kemudian di setiap harinya kalian mandi 5 kali di sungai tersebut,
Maka kata Nabi, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuhmu, walaupun sedikit saja. Jadi kata Nabi, andaikan Anda mandi 5 kali di sungai tersebut setiap harinya, apakah masih ada kotoran yang nempel sedikit pun di tubuh Anda? Jawabannya adalah, maka tidak ada kotoran yang menempel di tubuh kita. Bagaimana ada kotoran orang dibersihin sehari 5 kali, itu misalnya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah qala fadzalika mithlu sholatil khamsi yamhullahu bihinna khotoya, muttafaqun alaih. Rasulullah berkata lagi, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat tersebut maka Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita sholat itu, dosa-dosa kita yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itulah, yuk kita jangan meninggalkan sholat. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang tertulis di Imam Bukhari, di bukunya Imam Bukhari, juga tertulis di kitabnya Imam Muslim. Tapi jangan lupa, dosa yang diampuni itu jangan lupa sholatnya yang tumak-ninah, bacaannya ditartilkan, yang dimakan itu barang yang halal. Juga pakaiannya yang dibeli itu dibeli dari barang yang haram, yang dari hasil yang haram juga. Maka kalau demikian, keutamaan sholat akan didapat. Intinya apa? Kita kalau sholat itu bacaannya harus ditartilkan, rukuk dan sujudnya juga tumak-ninah. Baru keutamaan sholat itu akan kita dapat seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar bahagia bagi orang yang sholat, karena di antara sholat sampai ke sholat berikutnya, maka dosanya dengan Allah akan diampuni. Jadi dari sholat yang sekarang sampai ke sholat berikutnya, dosa kita yang kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahun. Di antara salat yang 5 waktu dan di antara Jumat yang 1 sampai ke Jumat yang akan datang, maka akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dari Jumat ke Jumat itu, di antara Jumat sekarang yang akan datang, dosa kita akan diampuni. Atau dari sholat sekarang, misalnya dari duhur ke asar, maka diantaranya itu dosa kita diampuni dengan syarat, kata Rasulullah SAW, malam tawshal kabair, selama tidak melakukan dosa besar, kecuali tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu seperti apa? Seperti dosa zina, seperti dosa mengadu domba, dosa menggunjing, merasani orang lain, dosa memfitnah, dan dosa dengki. Jadi beruntung sekali bagi orang yang rajin sholat 5 waktu dan rajin sholat Jumat. Maka dari itulah, yuk kita sholat 5 waktu, jangan sampai tinggalkan, supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sekarang sholatnya orang yang seperti apa yang bisa melebur dosa? Sholat
orang yang seperti apa yang bisa meleburkan dosa? Kalau Anda mau tahu, inilah jawabannya. Berdasarkan hadis wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin takhduruhu salatul maktubah fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia menuturkan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Utsman bin Affan, tidaklah seorang muslim tatkala tiba waktu sholat wajib, lalu wudhunya disempurnakan, juga khusyuk di dalam menjalankan sholat, rukuknya dan tumakninanya disempurnakan, bacaannya ditartilkan atau dijelaskan ketika sholat, illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub ma lam tu'tah kabiratun, melainkan sholat orang tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilanggar atau tidak dilakukan. Sampai kapan itu? Wadzalika dahru kulluhu, penghapusan dosa itu berlaku di sepanjang masa selagi kita masih sholat, asalkan tidak melakukan dosa besar. Maka dari itulah kita harus percaya kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang Rasulullah itu yang menuturkan hadis tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah keutamaan dari orang yang sholat 5 waktu dengan benar. Akan tetapi kalau sholat kita walaupun sholat tapi sholatnya tidak benar, maka dosa kita tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau kita sholat bacaannya ditartilkan, ruku dan sujudnya ditumak-ninakan, maka keutamaan sholat itu akan didapat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan dari isi konten ini, orang yang sholat 5 waktu diibaratkan mandi 5 kali di sungai setiap hari. Maka kalau sudah mandi setiap harinya 5 kali di sungai misalkan, maka tidak sedikit pun kotoran yang menempel di kulit. Karena apa? Karena sudah sehari dibersihin 5 kali. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kecil, dari sholat pertama hingga ke sholat berikutnya, dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya, maka dosa kecil kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan apa? Asalkan ketika sholat, ketika ruku, ketika sujud dengan tumak nina, dan bacaannya ditartilkan di dalam sholat. Kalau seperti itu, apakah kita masih malas untuk sholat 5 waktu? Karena kalau kita sholat, dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan kalau kita sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dibagikan ke sosial media yang Anda punya, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya
juga. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar yang telah tersedia. Insya Allah segala apa yang kita kerjakan akan menjadi amal baik bagi dirinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.